Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi wa mazidah. Marilah kita panjatkan puji berserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmatnya masih melimpah ruah kepada kita sampai saat ini. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada Nabiuna wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 mata kuliah pengambilan keputusan akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul proses pengambilan keputusan. Baiklah, langsung saja pada diskusi kali ini ada 3 sesi seperti biasa, yaitu sesi penyampaian materi, kemudian kritik dan saran, dan kemudian penambahan materi dan sesi tanya jawab. Karena ini secara video, maka teman-teman hanya perlu memberikan kritik, saran, penambahan materi dan pertanyaan di kolom diskusi yang telah tertera di e-learning. Baiklah, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman kita Tiara. Kepada Tiara dipersilakan. Proses pengambilan keputusan menurut Segian. Kotler menjelaskan proses pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasikan masalah yang ada di dalam suatu keadaan. Definisi sederhana tentang masalah adalah sesuatu yang harus ditemukan pemecahannya. Definisi lain yang diajukan adalah masalah merupakan sebuah pertanyaan yang diajukan untuk diberikan solusi atau pertimbangan jawaban. Yang kedua, pengumpulan dan menganalisis data pengambilan keputusan diharapkan dapat mengumpulkan data dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Yang ketiga, pembuatan alternatif. Alternatif kebijakan setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Yang keempat, pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pemilihan salah satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya. Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pengambilan keputusan harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain. Langkah atau tahapan ini merupakan tahapan yang paling kritis dan sangat menentukan pada keputusan yang diambil. Yang keenam, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Setelah keputusan dijalankan, seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Baiklah, untuk materi selanjutnya insyaallah akan saya sampaikan sendiri. B. Proses pengambilan keputusan menurut FEMA. Yang pertama itu identify the problem of opportunity. Pada fase ini, hal penting yang harus diperhatikan adalah jangan melihat problem yang muncul di permukaan saja, tapi juga faktor-faktor penyebab munculnya masalah tersebut. Dengan mengetahui penyebabnya akan sangat membantu dalam menemukan solusi. Yang kedua, develop alternatif. Mempertimbangkan berbagai cara yang mungkin bagi pemecahan masalah tanpa melupakan rentang waktu untuk membuat keputusan. Kemudian yang ketiga, ada evaluate alternatif. Memberikan penilaian pada setiap alternatif. Penilaian tersebut memperhatikan kelebihan dan kelemahan masing-masing alternatif. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam menilai kelebihan atau kelemahan alternatif, seperti membuat daftar pro dan kontra masing-masing alternatif, menilai manfaat
tiap alternatif, termasuk aspek dana yang harus dikeluarkan. Jika alternatif solusi memerlukan, secara umum penilaian alternatif harus berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Dan yang keempat, choose and implement the best alternative. Fase ini merupakan bagian tersulit yang harus dilakukan oleh seorang pengambil keputusan. Namun dengan mengikuti prosedur yang runut dan rinci dan berorientasi pada penyelesaian masalah, dapat diyakini akan menghasilkan keputusan yang memuaskan. Kemudian yang kelima, evaluate the decision merupakan tahap akhir dalam proses pengambilan keputusan, menghendaki penilaian objektif tentang bagaimana keputusan dapat menyelesaikan masalah. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Febri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan menurut McNam. Pengambilan keputusan secara universal didefinisikan sebagai pemilihan di antara berbagai alternatif yang mencakup pembuatan pilihan maupun pemecahan. Ada beberapa langkah-langkah pengambilan keputusan menurut Simon A. Herbert A. Simon. Langkah yang pertama adalah kegiatan intelijen. Itu menyangkut pencarian berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan bagi keputusan. Langkah kedua, kegiatan desain. Tahap ini menyangkut pembuatan, pengembangan, dan penganalisaan berbagai rangkaian yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, kegiatan pemilihan. Pemilihan serangkaian kegiatan tertentu dari alternatif yang tersedia. Seseorang dalam mengidentifikasi suatu masalah memiliki beberapa hambatan atau kendala yang membuat seseorang menjadi kesulitan dalam menyelesaikannya. Masalah yang pertama adalah generalisasi, yaitu membiarkan semua masalah bertumpuk-tumpuk menjadi satu. Yang kedua adalah emosional, tidak mampuan mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dan mempersulit masalah tersebut dan bisa menimbulkan masalah baru. Yang ketiga adalah kurang kreatif. Proses pemecahan masalah sebenarnya bisa mendorong timbulnya kreativitas baru. Namun di sisi lain, tidak kreatifan seseorang dalam menghadapi masalah dapat menjadi hambatan tersendiri untuk mengidentifikasi masalah yang sesungguhnya. Yang keempat adalah data yang tidak valid. Artinya, data awal yang tidak valid akan menyulitkan seseorang dalam mengidentifikasi masalah secara cepat. Maka dari itu, untuk meminimumkan masalah dalam mengidentifikasi masalah adalah merumuskan masalah yang ada sebaiknya dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah objek masalah harus dapat ditemukan terlebih dahulu. Selanjutnya dirumuskan masalah atau aspek dari masalah tersebut. Yang kedua adalah mereverifikasi masalah, artinya memastikan apakah objek masalah yang ditemukan memang merupakan objek masalah yang sesungguhnya. Untuk keperluan tersebut perlu dilakukan pengumpulan data sebagai pendalaman terhadap peristiwa atau kejadian atau data awal yang mengidentifikasi adanya masalah. Yang ketiga adalah menentukan penyebab timbulnya masalah. Bagaimanapun setiap masalah yang ada tidak sesuai harapan selalu ada penyebabnya. Yang keempat, menguji ketetapan penyebab setelah diketahui kemungkinan penyebab tersebut perlu diuji ketepatannya. Untuk itu, setiap kemungkinan penyebab yang ditemukan harus senantiasa dicari, dicetak, diuji dan sampai penyebab sebenarnya ditemukan. Kedua, yaitu memverifikasi masalah, artinya memastikan apakah objek masalah yang ditemukan memang merupakan objek masalah yang sesungguhnya. Yang ketiga adalah menentukan penyebab timbulnya masalah. Bagaimanapun, setiap masalah tidak sesuai harapan selalu ada penyebabnya. Yang keempat itu menguji ketetapan penyebab setelah diketahui kemungkinan penyebab tersebut perlu diuji ketetapannya. Untuk itu, setiap kemungkinan penyebab yang ditemukan harus senantiasa dicari, dicetak dan diuji sampai penyebab tersebut sebenarnya ditemukan. Menurut FEMA, langkah-langkah atau proses pengambilan keputusan antara lain. Yang pertama adalah tahap pemahaman, yaitu intelligence phase, merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh dan diproses diuji dalam rangka mengidentifikasi masalah. Yang kedua, tahap perancangan, design phase, merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang tepat untuk diambil. Terima kasih kepada Febri atas penyampaian materinya, dan dengan penyampaian itu berakhir pula lah diskusi kita dan berakhir pula lah penyampaian materi pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang
memberikan kritik dan saran, penambahan materi dan pertanyaan di kolom diskusi yang telah tertera di learning. Baiklah, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan hanyalah milik saya pribadi. Baiklah, sekian dari kami. Kelompok 9 pengambilan keputusan dengan jalur proses pengambilan keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.